saya tak masuk tentara. Blus, bapak itu pergi, tidak direspon. Tidak direspon. Pak, berarti ini gagal. Iya. Rambut gondrong boleh, tapi pesannya bapak, badanmu jangan kamu oret-oret, kupingmu ojo mbok bolongi. Iya. Pada kesempatan siang hari ini sudah hadir di hadapan kami di kegiatan progres ini dua sosok yang luar biasa sebagai pelatih paskibra tingkat nasional atau sudah melanglang buana dalam kepemudaan dalam paskibra PBB. Sudah hadir dari Kodiklat TNI AD, Kapten CKU Anwari Triugo dan Kapten CKM Ian CBA Ian Fitriana. Jadi nanti silakan menjelaskan itu apa CKM dan CKU. Ya, obrolan sini santai saja Pak, jangan terlalu tegang. Jadi program ini mengenal lebih dekat dengan para instruktur TOT, trainer of trainer, pelatih paskibra di Kabupaten Brebes 2021. Instrukturnya luar biasa dari Kodiklat TNI AD, kemudian ada dari Rindam, dari pelatih profesional, kebetulan hadir di hadapan kita dari Kodiklat TNI AD. Salam pemuda, salam olahraga Brebes, pemuda maju, olahraga jaya, prestasi Brebes bisa. Memperkenalkan diri, saya host pada kegiatan siang hari ini. Saya Aditya Perdana MSI sebagai Kasih Kepemudaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Saya menjabat 4 Januari kemarin 2021. Sebelumnya saya dikasih pendidikan dasar. Kebetulan ini tugas kedua di bidang kami dalam acara podcast Optimis, obrolan prestasi pemuda tiap hari Kamis. Ini kesempatan yang kedua. Yang sebelumnya sudah ada dari narasumber lokal di Kabupaten Brebes. Memperkenalkan diri dan senyum aja dan jangan tegang dan aduh saya jadinya ke bawah tegang ini. Ya. Monggo memperkenalkan diri dulu dari Pak Kapten. Saya memanggilnya bisa Kang Yugo atau Kang Ian karena itu lebih akrab dan ya. Monggo. Silaturahmi semakin dekat. Siap. Oke. Silakan perkenalkan diri. Terima kasih kepada, saya manggil Mas Adit aja. Siap. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk silaturahmi ke sini. Baru pertama ini Brebes. Baru pertama kami. Kang Ian juga sama. Baru saya baru. Kalau lewat sering nggak ya? Kalau lewat sering. Lewatnya tol, kotanya belum. Betul. Ya, memperkenalkan diri nih, biar tak kenal katanya mau kata saya kan. Kenal ya, kita nanti nggak jalin silaturahmi lagi. Nama saya Anwari Triugo. Asli saya dari Banyuwangi. Untuk saat ini usia saya sudah 45 tahun. Tapi bukan Perdunu ya? Kan ada sekarang lagi viral nih. Oh bukan kelompok itu. Ada Perdunu nih yang masih di berita. Iya, Persatuan Dukun Banyuwangi itu yang lagi Nusantara. Iya kan pusatnya di Banyuwangi itu. Aduh. Bukan. Saya status sudah menikah, istri 1, anak 2. Bukan kebalik ini ya. Ya. Istri 1, anak 2 kebetulan. Izinnya kan susah di militer. Makanya ini saya pastikan tidak kebalik. Siap. Anak saya alhamdulillah cewek semua, dua-duanya sudah 1 kuliah, 1 sudah SMA kelas 3. Insya Allah tahun ini masuk perguruan tinggi juga. Untuk sementara ini saya berdinas di Kodiklat Angkatan Darat. Untuk jabatan saya itu Kaur Jahril Sepabanpes Sedir'um Kodiklat Angkatan Darat. Untuk keseharian dinas di Kodiklat, saya
melaksanakan tugas-tugas yang kaitan hubungan. CKU itu apa dan CKU? Sebentar saya perlu CKU. Korp, ini korp, ini bagus sekali mas. Di militer untuk perwira itu ada korp. Ya. Jadi kalau infanteri misalkan Mas Adit misalkan militer, Leda INF, nah itu infanteri. berarti korupnya infanteri. Kalau kebetulan saya korup CKU itu korup keuangan, jadi saya orang administrasi. Kalau yang seperti sama saya pertama sebutkan CKM itu kan korup kesehatan militer, seperti itu korup. Kalau di perwira mengenal istilah korupnya, jadi untuk mengidentifikasi dia dari spesialis apa. CKU tadi, maaf. Padahal jauh ya dari anggaran terus ke pelatihan. Tapi pada dasarnya di militer itu kan semua orang punya dasar untuk PBB ya. Betul. Ya intinya kan PBB ini atau mungkin lebih tepatnya itu kita sebutnya peraturan militer dasar. Karena kalau PBB kan khusus, kalau peraturan militer dasar itu lebih lengkap lagi. Ada penghormatannya, seperti itu. Ada tentang kaitan upacaranya, ketentuan apelnya, seperti itu ada dalam kategori permildas. Itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Keluarga semua diboyong ke Bandung. Alhamdulillah semua ada di Bandung. Tidak. Kalau bisa, jangan. Sudah dari Kang Ian, coba dari Kapten Ian perkenalan. Ya, selamat siang Mas Adi. Yeah. Ya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Ian Fitriana. Pangkatnya Kapten Korpnya CBA. Mungkin tadi Mas Adi juga bingung apa sih CKU, pasti akan bertanya. Nah sebelum Mas Adi bertanya langsung saya jelaskan. Langsung jelaskan. Jadi CBA itu Korp Pembekalan Angkutan. Jadi di Angkatan Darat ada yang membekali seluruh satuan, membekali namanya Korp CBA. Jadi dibekal. Namun saya pribadi jabatannya atau saya sendiri sebagai Kaurendal, pengendali angkutan di Kodiklat ya sehariannya. Tapi sebelumnya kita pernah tergabung dalam komunitas tim permildasnya Kodiklat. Jadi gabungan ada yang dari Pusdik, ada dari yang staf-staf, kita berkumpul saat melaksanakan pelatihan-pelatihan ya. Jadi karena Kodiklat ini multi korp. Jadi tidak semua infanteri, semuanya ada di situ korp tergabung di sana. Mas Adit begitu kurang lebih Mas Adit. Iya, Pak Kapten. Siap. Awal dulu saya bercerita dulu zaman kecil saya itu sebulan sekali orang tua Pak D atau kakek nenek saya sering dibawa untuk menyaksikan latihan militer yang luar biasa. Kesininya saya malah jadi paranoid. Saya takut melihat pelatihan-pelatihan militer yang luar biasa. Pengalamannya awalnya memang dari kadang-kadang memang sudah ada niat dari awal, dari masa kecil saya harus ke militer. Terus ada yang kadang-kadang di tengah-tengah jalan baru terbentuk keinginan tersebut. Pak Kapten gimana asal mulanya? Nah, kalau ini benar-benar ngomongin pemuda. Iya. Benar-benar ngomongin pemuda. Ini ada cerita menarik kalau dilihat latar belakang saya. Saya 4 berkeluarga, laki-laki semua. Ditinggal meninggal ibu itu saya kelas 3 SD. Kemudian bapak menikah, saya kelas 1 SMP. Berarti mungkin. Tapi dari SD itu sudah ada keinginan apa belum? Kalau di SD dulu saya aktif di Pramuka. Begitu berproses, berarti saya 3 tahun, 1000 harinya ibu selesai, bapak menikah lagi, kemudian saya SMA. Nah kebetulan di SMA itu waktu itu ada senior saya, kakak kelas itu kan. Di Pramuka? Bukan, di SMA-nya. Setelah di masuk SMA-nya. ke SMA-nya, ada yang masuk ke STPDN pertama itu. Terus biasa sanjang ke sekolah kan, ngasih motivasi ke adik-adiknya. Terus terbersihlah saya di kelas 3 itu pengen masuk tentara. Masuk tentara. Nah, baru kelas 3 ya? Kelas 3. 3 SMA. Kelas 3 SMA karena waktu udah itu di atas 17 berarti kan Iya, keinginan. Munculnya itu waktu ada yang pertama yang saya sampaikan tadi, kakak kelas itu yang dari PDN itu kan memotivasi, terus
kemudian ada brosur-brosur ya, informasi itu keinginan dulu masuk tentara. Dalam perjalanan waktu begitu kelas 3 selesai, saya ngobrol dengan orang tua. Saya menyampaikan begini ke bapak saya berdua, Pak, saya tak masuk. Oh, pertama saya bilang kuliah. Ya. Kalau kamu kuliah, bapakmu ini petani, adikmu masuk SMA, selesai. Kalau saya pergi ke Kalimantan, bagaimana Pak? Transmigrasi. Ya, intinya pokoknya ke Kalimantan, ke Balikpapan nih. Kebetulan di sana ada paman. Iya. Jawaban bapak saya, kowe apa kerja apa? Nah, kemudian ada masanya, terus terakhir ini kalimat saya tak masuk tentara. Blus, bapak itu pergi, Nggak direspon. Tidak direspon. Nah, berarti ini gagal. Iya. Saya waktu itu ya mungkin masa-masa Membara. Iya. di masa-masa mudanya itu Iya. kan. Nah, saya harus punya terwujud keinginan yang mana ini, gitu kan. Nah, dalam proses waktu saya merantunya tidak jauh ke Jogja. Di sana kerja saja jadi kuli bangunan. Jadi kuli bangunan. Saya lulus SMA 95. Iya. Saya ke Jogja itu bulan September, kuli bangunan. Pertama di Jogja saya tidur di stasiun Tugu. Iya. sama teman saya yang punya duit 40.000, bangun jam 1 masih ada, begitu bangun pagi itu sudah tinggal dompetnya. Luar biasa. Habis itu saya ketemu teman yang di Jogja, adik kelas SMP, kebetulan kerja di Hotel Poni. Di sana ikut kerja di sana jadi kuli bangunan. Masih ingat saya mulai kerja Senin siang, Sabtu sudah di PHK, dapat duit 49.000. Di PHK. Di PHK. Alasannya kebanyakan kuli daripada tukang. Luar biasa. Nah, ada lagi terus kemudian masanya saya bergeser. Saya pindah ke Madiun. Jadi kuli juga, tukang ngecat. Sampai dengan Januari 96. Begitu Januari 96, sekitar mungkin awal-awal Januari 96 saya pulang kampung. Rambut saya sudah panjang. Mungkin akibat radanya emosi. Gondes ya, mana gondes ya? Istilah gondes. Gondrong desa mungkin. Gondes. Seperti itu. Terus bapak saya itu bilang, kok rambutmu panjang? Ya mungkin karena luapan emosi tadi yang saya pikir mungkin sekarang salah. Udah keluar belum dulu ini apa lagunya Jamri itu? Surti Tejo ya, Belum. Tejo. Kalau kita seperti penyanyi Malaysia. Lagunya cenderung Malaysia ya. Kan dulu ada dari Jamri, Surti dan Tejo belum keluar berarti. Nah, kemudian saya bilang saya nggak punya duit untuk cukur, padahal saya punya duit. Tapi dalam perjalanan waktu bapak saya bilang begini, ya wis. Belum dijawab dulu keinginan untuk masuk. Itu sudah dari Juni kan ke Januari 96. Iya. Itu nggak ada jawaban. Nggak direspon. Nggak direspon. Ya mungkin itu tadi saya gondrong itu akibat luapan emosi atau bagaimana kan. Akhirnya bapak saya ngalah. Ya wis, kamu rambut gondrong boleh, tapi pesannya bapak, badanmu jangan kamu oret-oret, kupingmu ojo mbok bolongi. Tindih. Nah, Iya. ini yang saya pegangin. Benar, akhirnya saya tidak ada terbersit pikiran untuk bikin tato di badan ataupun tindih. Setelah di situ saya di rumah terus ke sawah bantu bapak. Ya. Nah, sekitar bulan September, kalau kita di kampung itu ada bagi hasil, ngerjakan sawah orang ada bagi hasil kan? Iya. Nah, pada masanya bagi hasil itulah saya ambil duluan, saya tidak laporan ke bapak saya jual, saya belikan, Hasilnya? betul, saya belikan tiket ke Balikpapan. Dari sono, terus bapak saya bilang, bagi hasil yang dari Bude sana kamu ambil. Saya bilang sudah saya belikan tiket, loh gue apa ini di? Saya mau ke Balikpapan. Balikpapan ada saudara di sana. Ada kakak, ada paman. Ya akhirnya saya nikah. Zaman itu belum ada HP mungkin ya? belum. Pager pun belum. Belum. Kan dulu ada yang pager belum yang 96. di pinggang itu kan. Oh, tahun berapa itu? belum ya? Belum. Masih pakai Hanya koin itu ya? Warnet. Warna itu ya. wartel. Wartel ya. Telepon Begitu koin. saya berangkat ke Balikpapan, ya mungkin ini awal sejarah saya, perubahan yang ada yang saya alami. Saya baru berangkat itu ketemu orang. Alhamdulillah orang ini dengan paman saya itu kenal. Ini perjalanan yang mungkin Nggak sengaja tapi. tidak sengaja. Orang tersebut, Mas mau kemana? Saya mau ke Balikpapan. Kemana? Saya belum tahu. Ini cuma dikasih tahunya daerah Manggar ke sini. Oh siapa yang dituju? Paman saya Sayono. Oh ya sudah bareng saya. Nah ini awal. Padahal
Balikpapan itu kan luas. luas. Begitu turun dari kapal, langsung sama teman saya yang kenal di kapal tadi langsung naik angkot, langsung di charter, langsung menuju ke paman saya. Di sana begitu paman saya lihat saya rambutnya gondrong, ya dia tidak, bapak itu paman saya tidak berkomentar apa, pokoknya kamu suka sama macam-macam di sini. Lalu apa yang saya lakukan di sana? Saya nyampe itu hari Minggu, Mas. Saya Kamis sudah punya KTP sana. Ya ini yang saya bilang mungkin kemudahan dari Iya, iya. Begitu di sana, kemudian saya kerja saya jadi kuli truk. Ini jadi kuli truk. Perjalanan waktu saya jadi kuli truk, ada saudara paman ini tentara ngomong ke saya. Itu katanya ada informasi pendaftaran tentara, kamu berminat apa tidak? Lalu saya bilang saya minat, tapi bapak yang di Banjar nggak pernah ngizinkan, saya bilang gitu. Akhirnya saya timbang-timbang itu. Ini kesempatan umur saya terakhir kalau saya daftar tentara. Apakah saya akan begini terus selamanya? Berarti sebelumnya belum mendaftar. Belum. Itu kesempatan terakhir dan umur yang mepet. Pihak terakhir, kesempatan terakhir. Nah, akhirnya saya timbang-timbang, saya pikir pada malam itu juga saya potong rambut. Dipotong paman saya, besok paginya saya daftar ke Kodam. Yang tadinya acak-acakan gitu, begitu rambutnya dipotong pendek kelihatan ganteng dikit ya. Gitu. Nah, dalam perjalanannya waktu tes ya kita ikutin terus semua. Ya alhamdulillah, mungkin apa yang saya cita-citakan tadi dengan tekad saya tadi sampai sekarang semuanya terlampaui keinginan yang 3 itu. Berarti sekali tes di batas waktu akhir usia langsung keterima. Iya. Kalau itu misalkan saya tidak lulus tahun berikutnya sudah nggak bisa. Sudah nggak bisa. Di keluarga nggak ada yang dari Tidak militer. ada. Tidak ada. Kang Yang beda mungkin. Oh, kalau saya Militer jelas semua. bertolak belakang. Ini Mabes TNI. Ya, saya juga perjuangannya tidak ujuk-ujuk pasti jadi tidak ujuk-ujuk saya jadi ini jadi enggak. Saya perjalanannya panjang juga. Memang saya dari kecil dari SD ditanya sama bu guru sama Ya. Pak guru itu Cita-cita jadi apa? TNI. Walaupun saya kepangkatan waktu itu belum tahu. Pokoknya Karena TNI gitu. ini jadi TNI aja. Berjalan, ya saya juga hidup bukan dari orang yang berada lah, dari orang yang biasa-biasa. Ya, saya pernah melihara merpati, jual buat SPP. Pernah Mas Adi, sama saya juga pernah juga melihara ayam. Kata ibu, bu belum bayar SPP. Dia tak jual ayam aja lah buat bayar SPP. Saya pergi juga. Tapi Jadi, dari keluarga ada latar ada saya belakang. termotivasi dari Pak De saya. Pak De saya kan salah satu yang anggota di satuan tempur lah. Saya termotivasi itu dan saya pun dulu sebelum ini aktif di pramuka saya. SD sampai pertengahan SMP lah. Jadi SD itu pernah juara lomba tingkat lah di angkatan saya, juara bergilir. Nah, begitu serah terima ke adik saya kalah. Waduh, saya marahnya kan. Nyesel. Ini pelajaran bagi kita bahwa di SD itu, SD, SMP, SMA pramuka penting sekali. Makanya mungkin nanti di kami di Dinas Pemuda Olahraga khususnya di Kepemudaan harus menciptakan program-program peningkatan kapasitas kepemukaan ini penting sekali. Terus sampai bergelut dalam kepelatihan PBB ini paskibra atau apa istilahnya kalau di Kapten Ian maupun Kapten Hugo sampai bergelut di mengkhususkan diri di kepelatihan paskibra gimana, PBB gimana? Jadi mungkin mohon maaf ini saya ralat dulu yang Mas Adi tadi sampaikan kan pelatih paskibra nasional. Kita bukan di sana. Bukan. Jadi saat kita berada di Kodiklat ini kan ada tadi yang membawai bagian peraturan militer. Ya. Pada masanya kan ada perubahan perpang itu. Jadi Peraturan Panglima. betul tentang PBB. Iya. Tentang PBB. Kemudian waktu itu kan untuk angkatan darat kebetulan Kodiklat sudah punya Papan Permildas. Jadi Kodiklat yang diserai. Kemudian disitulah kita mulai ikut berkecimpung. Lebih detailnya lagi saat ada kegiatan untuk penyiapan lomba ton tangkas. Jadi saya, Kapten Ian, terus teman-teman dari Pusdik jajaran Kodiklat dilibatkan di sana. Mulai dari situ kita
ikut kegiatan tentang penyiapan itu untuk khususnya di materi. Tapi memang di Indonesia hanya satu Kodiklat. Apa setiap provinsi ada? Kalau Tidak, satu Jadi kan di nasional. di tiap matra itu ada kodiklatnya. Di darat hanya satu. Hanya satu Kodiklat ini ada, AD. Angkatan Udara juga punya Punya. Punya juga. Jadi kita berkecimpung di khususnya di angkatan darat. Jadi Pedomannya sama, Perpang. sama Kalau itu sama. Sama. Kalau teknis sama. Oh, yang Karena terbaru ini Perpang 58 tahun 2018. 2018. Sama Semua seluruh. untuk AL, AU. Betul, Oh. betul. Untuk kepolisian beda lagi. Kita kurang paham. Kurang paham. Berarti Iya. untuk AL, AU dan AD sama. Iya. Oh iya iya iya. Makanya di situnya namanya peraturan Panglima. TNI. Iya 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 iya. Nah, dari situlah kemudian tanpa kita sadari ternyata adik-adik yang ikut ekskul paskibra ini benar-benar booming. Dalam artian mereka mencari rujukan referensi. Kalau mungkin selamanya ini lomba gimana sukanya juri, Ya. nah, ini mencari rujukan. Nah, kebetulan mereka tahu. Mungkin di video juga ada itu di YouTube itu yang tentang TNI Angkatan Darat. Mungkin sering melihat itu. Nah, kemudian dari mereka ada yang kita kenal, kita sering sharing, mereka menanya, terus kita jawab. Akhirnya kita dipercaya untuk ikut sejenis begitu mereka menggunakan event lomba misalkan, kita dikasih kepercayaan untuk menjadi juri. Seperti Tantangan terberatnya apa? Dan Tantangan terberatnya ya banyak komplainan ketika kita ngadain event misalnya, sekolah ngadain event, ya. kita ditunjuk sebagai juri, ya karena dia masih menggunakan perpang yang lama lama. Sama. Nah, sementara Tapi kita kalau sudah- intervensi nggak bisa ya? tidak bisa. tidak bisa. Tidak bisa. Kita tetap netral. Ya. Karena kita bahasa kita itu kalau kita tidak kenal kan seperti saya bilang nanti kan nggak akan ada Iya. silaturahmi. Saya dengan rekan-rekan pelatih, Kang Ian dengan rekan-rekan pelatih itu banyak yang kenal. Tapi begitu lomba ya itu yang kita kenal itu yang di Iya, lapangan iya, itu iya, salah ya salah, bukan karena karena punya pasukannya Mas Adit misalkan. Iya, iya, oh iya, Mas iya. Adit sering beliin kami bakso. Nggak ada. Itu mereka sudah paham. itu. Siap. Karena memang menjaga netralitas itu berat gitu. Tapi kami berusaha itu. Kita mengesampingkan hubungan emosional. Jadi yang kita nilai itu yang di lapangan. Dan alhamdulillah Walaupun ada misalnya dari keluarga anak sendiri nggak ikut lomba, nggak ada ngaruh. Nah ini Enggak. Mas Adit nih, ada pernah kejadian ini, Ya. lomba di eventnya Pramuka. Nah bapaknya itu juri, tapi nggak ngomong, bapaknya nggak ikut juri. Ah. Anaknya ikut saya juri, nggak ngomong, saya tebas semua. Begitu selesai, Kang kok jahat sekali anak saya. Loh ada anak sampean, kalaupun tahu tak biarin aja Tetap tebas. Tetap tebas. Jadi kita harus profesional di situ. Iya, Karena iya. saya termotivasi begini, adik-adik sudah berlatih, sudah capek-capek. capek-capek, terus istilahnya jurinya berdarah. hianat, jurinya hianat, kasihan, ya sampai dia menahan mau pingsan aja, saat lombanya dia kuat, begitu selesai, brek, saya salut di Banyak situ, sekali seperti itu. luar biasa itu anak-anak paskibra. Ini penjurian sudah melanglang buana mungkin Pak Kapten. Kemana saja sudah Alhamdulillah. se-Indonesia Sudah mungkin ya? Sudah banyak dipercaya dari rekan-rekan. Kalau wilayah Jakarta, Jabar, Tangerang, Bekasi itu sudah sering kali. Kemudian Surabaya. Kita pernah juga pas hari libur kita ngajukan cuti terus karena dipercaya jadi cuti Iya. itu juga pernah, tapi kita ngajukan cuti proses habis cuti ada saudara di Kalimantan sama Samarinda. Sebenarnya di Paskibra itu bagus sekali untuk pembentukan karakter anak-anak, karakter siswa yang mulai ke sini memang ada degradasi moral, ada kemunduran Betul. yang luar biasa yang dialami oleh para penerus bangsa kita, anak-anak kita, adik-adik kita, banyaknya anak jalanan, kemudian anak berkeliaran di jalan tanpa pengawasannya. Ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama, karena pendidikan karakter yang seharusnya ditanamkan sangat melekat, ini mulai agak terkikis, apalagi dengan banyaknya perkembangan teknologi. Ditambah masa pandemi seperti ini, waduh, bayangannya gadget, orang-orang
Ada itu kalau ditanya tokoh-tokoh nasional lupa. Tidak tahu mungkin lupa, Tapi kalau pemain sinetron Ikatan Cinta mereka paham. Atau ini TikTok artis K-pop Korea mereka paham. Tapi kalau tokoh-tokoh nasional, pahlawan-pahlawan kita memang mereka jauh sekali. Kemudian kaitannya dengan kegiatan di Kabupaten Brebes ini dengan yang tujuannya dari kami ini kan dalam rangka peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas pelatih Paskibra. Bagaimana sih di Brebes ini supaya ada pelatih yang mempunyai kapasitas, mempunyai lisensi, sehingga goalnya atau tujuannya bisa meningkatkan prestasi di sekolah. Alhamdulillah tahun kemarin Brebes ini yang SMP 1 Kersana bisa berbicara banyak di perlombaan tingkat provinsi dan tingkat nasional. Yang kami harapkan ke depannya dengan adanya pelatih Paskibra ini ke depannya muncul sekolah-sekolah lain yang mempunyai prestasi menyamai dengan SMP 1 Kersana atau SMP yang lainnya. Harapan dan mungkin masukannya untuk kegiatan ini gimana, Kapten? Saya melihat kegiatan ini terus terang sangat-sangat merespon sekali, ya. Karena dalam kegiatan kaitan kepaskibraan yang langsung diwadahi oleh dinas ini. Ya. Kalau Jawa Tengah kita baru sekarang di sini. Ya. Dan ini Jawa Tengah baru ini di Brebes ini. Kita di Jawa Barat ada, tapi di event lombanya. Tapi untuk kegiatan penyelenggaraan TOT-nya baru kali ini. Bang ya? Untuk kegiatan TOT yang dilaksanakan dinas di Jawa Tengah baru ini mungkin ya. Baru Jawa Tengah. Yang dinas. Kalau Semarang masuknya kemana? Jawa Tengah. Itu dari sekolah itu. Tapi dari sekolah. Dari dinas. Yang dari dinas belum. Baru sekarang ya. Dinas itu berarti ke pemerintah daerahnya. Berarti baru ini. Kalau Semarang kan masuknya sekolah. Maksudnya sekolah. Kalau yang di Bandung kemarin yang itu PPI itu ya? PPI. Iya. Dari PPI. Masukannya untuk kegiatan ini gimana, Kapten? Kalau saya secara pribadi ini menjadi program rutin kalau bisa, mungkin setahun sekali. Jadi program rutin yang harus dilaksanakan oleh dinas. Karena apa? Saya dari pengalaman banyak ngobrol dengan rekan-rekan para pelatih maupun para pembaris yang sering ketemu di lomba ataupun mungkin baru ketemu di lomba, ada hal yang sangat positif, Mas, yang pernah disinggung Mas tadi, yaitu tentang kaitan karakter building. Nah, Pembentukan karakter. Betul. Pembentukan karakter. Makanya dengan kegiatan seperti ini kan berarti ini kan mengumpulkan para pelatih. Suatu pasukan di suatu sekolah, peran pelatih ini sangat besar. Ya. Dengan penyamaan persepsi, mungkin nanti ada pembekalan secara psikologi yang dilakukan untuk para pelatih. Tentunya ini juga akan membawa dampak yang positif buat adik-adiknya. Karena banyak sekali di lapangan itu begitu lomba antar sekolah, kadang satu daerah aja tidak bertegur sapa. Ini yang sangat salah. Sangat salah. Terus kitab yang mereka artinya peraturan yang menjadi pedoman mereka juga aturannya kan maksudnya mereka ada beberapa yang sudahlah berjalan dengan alamiah saja, ada yang seperti itu kan. Kalau dengan TOT ini loh aturan yang betul. Nah, itu mungkin kelebihannya di kegiatan ini. Betul. Jadi sama persepsi dari situ. Terus kemudian seperti di Rondon itu kan ada yang tadi dari psikologi kan juga Iya. Pembekalan psikologi ini nanti kalau disampaikan, karena para pelatih ini ada yang murni dia mendasari dari keseringan dulu mantan orang Paskibra, tapi kan bagaimana membangun karakternya ini kan kadang tidak ada. Begitu selesai lomba tidak bertegur sapa. Nah, ini kan salah. Ada Mas yang seperti itu ada. Jadi tapi dalam setiap kesempatan kita selalu menyampaikan ke rekan-rekan, silaturahmi itu nomor satu. Kalau ngomongin piala sudah beli saja sendiri, tapi dengan silaturahmi ini kita mendapat saudara, terus saling sharing banyak ilmu. Sulit melatih pelatih apa calon Paskibra?
siswa atau pelatihnya lebih sulit mana? Kalau pengalaman di lapangan, ya ibaratnya melihat gitu ya, Ya. kayaknya sulit melatih pelatihnya. Betul ya Kang Yoga? Iya. Karena kalau yang baru, dia perhatian itu mungkin Ya, dari nol fokus. lah. Ibarat kertas kosong, Nah, masih belum ada dicas. coretan. Kita kasih coretan apa saja. Dicas, Kadang-kadang ya, itu cepet nempel. kalau pelatih kan kertasnya sudah macam-macam. Iya, Ada betul. urusan bumbu dapur, Betul, kemudian betul. material rumah tangga segala macam. Mungkin agak-agak. Lengkap pokoknya. Ini yang terakhir, Pak Kapten. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin pesan-pesannya untuk para pelatih, untuk Paskibra khususnya di Kabupaten Brebes dan para Paskibra nanti di sekolah, saya minta pesan-pesannya supaya mereka lebih ini loh, Paskibra itu masa depannya cerah. Karakter diri itu akan terbentuk dengan kedisiplinan, kemudian ilmu pengetahuan, kepatuhan, kemudian berlaku jujur dan lain sebagainya. Itu kan benar-benar ada dalam Paskibra. Saya ini di season akhir ini saya minta pesan-pesannya untuk Paskibra di Kabupaten Brebes. Untuk pesan saya ini kepada para pelatih, adik-adik kita ini kan generasi Ya, yang akan datang menggantikan posisi kita. Saat ini mereka kertas putih. Kalau kita salah mewarnai, salah mencoret-coretnya, maka hasil akhirnya juga tidak akan menjadi manfaat yang baik. ya, Oleh karena itu, selain dalam keseharian dilatih tentang ekstrakurikuler baris berbaris yang sekarang ini sudah sangat-sangat luar biasa fenomenalnya, juga tolong masalah karakter. Karena orang tua itu sekarang sangat-sangat percaya kepada pelatih. Bahkan ada yang anak di rumah begitu dikasih tahu orang tuanya untuk belajar tidak mau, begitu orang Pelatih. tuanya menghubungin ke pelatih, pelatihnya cuman WA saja, kamu jangan lupa belajar. Anaknya mau belajar. Oleh karena itu peranan pelatih tidak saja hanya melatih, tapi juga sebagai bapak, sebagai kakak, sebagai teman yang bisa mendengar keluh kesah, juga bisa memberikan masukan dan solusi buat para adik-adik yang lagi menimba di ilmu sekolah. Jadi pesan saya, jangan sampai salah mencoret-coret kertas putih tadi. Iya. Tulislah dengan tinta emas. ya. Itu Oke, saja. oke, siap. Kang Ian. Kalau saya, ya intinya hampir sama lah dengan Kang Yoga, tapi saya ngasih pesan kepada para pelatih itu berlatih yang keras, kemudian cari ilmu setinggi mungkin. Jadi istilahnya jangan Update lah ya. update. Nah. Jadi kata leluconnya jangan jago kandang. Nah, ketika ada event keluar itu ya carilah sehingga tahu di luar itu perkembangan sudah seperti ini. Jadi jangan ketinggalan zaman lah. Nanti juara di sini sampai sana pelangap longo. Kalau di Brebes itu ada istilahnya RPP. Rada pelangap longo. Jadi ibaratnya nyari referensi lah. Begitu ada di luar nih event ini. Eventnya lumayan. Mungkin dilihat pesertanya lah. Oh ini dari daerah sini ternyata yang bonafit besarnya itu. Jangan takut kalah. Jangan takut kalah karena saya pernah mengikuti di event suatu provinsi, ada salah satu peserta itu ketika kita datang karena kita menggunakan referensi yang baru, dia mundur padahal sudah booking, sudah bayar, sudah dibayar lumayan 500.000, nggak balik lagi karena memang yang membatalkan dia sendiri. Karena apa? Takut nggak menang. Itu yang asumsi menurut saya salah. Jadi silakan mencari piala yang setinggi langit, tetapi sebenarnya bukan itu yang dicari. Intinya bahwa dari latihan PBB atau perlombaan itu ada nilai-nilai yang bisa diambil lah untuk generasi muda kita ke depan. Karena ada istilah pasukan, nggak ada yang pasukan yang hebat, tapi pasukan yang terlatih. Yang terlatih, betul. Ya. Terima kasih atas kehadiran dan kesempatannya di podcast Optimis, obrolan tiap hari Kamis di bidang kami, pemuda dan olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.